Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, Shalom, Jalahorasma Dihita Saluhutna. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi yang akan menghantar kita mengawali aktivitas keseharian kita. Bapak Ibu, ada baiknya kita mengawali semua kegiatan kita sepanjang satu hari ini dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini, Senin 9 Mei 2022, tertulis di dalam surat Efesus pasal 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Mar sipatuma patmuna lahomang karigason barita nauli pardamaiani. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan saat ini merupakan bagian dari nas Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20 yang berbicara tentang perlengkapan senjata Allah. Dalam hal ini orang Kristen diingatkan akan kenyataan yang terjadi sesungguhnya selama mereka masih di dalam dunia, bahwa mau atau tidak mau, orang Kristen terlibat di dalam perperangan rohani melawan segala bentuk kejahatan. Perperangan rohani ini digambarkan sebagai perperangan iman yang akan berlangsung hingga mereka memasuki kehidupan yang kekal kelak. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, mereka harus menghadapi keinginan jahat yang ada di dalam diri mereka, kesenangan duniawi dan kejahatan lainnya, terlebih-lebih perlawanan terhadap iblis dan antek-anteknya. Kita harus menyadari bahwa kejahatan iblis sangat terorganisir dalam satu sistem kerajaan jahat yang sangat canggih. Ketika kita menyadari hal ini, kita akan semakin hati-hati dalam berpola pikir, berpola rasa, dan berpola laku atau bertindak. Dalam konteks perperangan rohani itulah firman Tuhan mengarahkan hati kita agar kaki kita senantiasa berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya, apapun tantangan dan rintangan yang ada di depan, kita harus senantiasa memberitakan kabar keselamatan Allah di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, dimanapun kita berada. Sederhananya begini, ketika orang lain senantiasa memberitakan hal-hal yang jelek dan jahat, kita tetap mengarahkannya kepada yang baik. Ketika orang lain selalu bertindak jahat terhadap kita, tetaplah kita berbuat kebaikan, sekalipun mungkin kebaikan kita tidak dihargai. Nah, mari kita menjadi saksi Kristus selagi kita masih sehat dan bertenaga.
dalam kata dan karya nyata. Selamat berkarya, Immanuel, Allah beserta kita. Kita berdoa. Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami selalu seturut dengan kehendak-Mu, saat ini dan sampai selamanya. Amin.